Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari jamaah salat maghrib dan salat insyaallah rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tentu kita sama-sama memperbaharui rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat banyak ya rahmat dan karunia Allah yang kita terima, tidak henti-henti, ya tidak putus-putusnya, sehingga pada hari ini kita dalam kondisi sehat walafiat, ya bisa kita menunaikan salat maghrib berjamaah. InsyaAllah ya kita akan sama-sama tunggu ya salat isya di masjid sambil kita ya mengadakan ya pengajian ini. Tentu kita berdoa semoga semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga terkhusus ya kita baru selesai melaksanakan ibadah ya puasa Ramadan dan ibadah-ibadah lain yang mengiringinya, yang sengaja kita tingkatkan ya selama bulan Ramadan itu. Ya kita berdoa semoga ya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya diterima sebagai ya bahwa kewajiban itu sudah ditunaikan, bukan hanya itu, tapi kita berharap tujuan maqasid daripada ya ibadah puasa itu ya hendaknya ya terwujud di dalam diri kita, dapat kita capai. Apa tujuannya? Ya seperti dalam ayat yang mewajibkan puasa yang kita sudah hafal semuanya, la'allakum tattaqun ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu ya bukan ya tujuannya bukan kita ya menahan lapar dan haus itu. Itu wasilah. Nah, tapi yang tujuan jauhnya itu adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan ibadah itu ya kamu menjadi orang bertakwa, artinya terwujudlah ya tumbuhlah ya di dalam diri kamu ya sifat-sifat orang bertakwa ya dengan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lain selama Ramadan itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 ya, yaitu ya 3 ayat setelah ayat yang mewajibkan kita puasa itu, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, apa terjemahnya? Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, nah, tentang aku,
maka katakan sesungguhnya aku dekat. Aku akan perkenankan doa orang yang berdoa. Ya, apabila dia berdoa kepadaku, maka hendaklah dia terus yang mengijabah menyambut seruanku, terus beriman padaku, mudah-mudahan mereka memperoleh kebenaran. Nah, itu kata Allah. Jadi dalam ayat ini dikatakan wa idza sa'alaka ibadi, apabila bertanya kepadamu hamba-hambaku. Siapa hamba-hambaku itu? Nah, para mufassir memahami ini tidak lepas dari ayat 183, 184, 185. Artinya ayat yang mewajibkan kita puasa. Jadi hamba-hambaku yang dikatakan oleh Allah ini adalah orang mukmin yang baru selesai menunaikan ibadah puasa itu. Maka yang diperolehnya yang pertama adalah pengakuan dari Allah. Apa pengakuan yang pertama? Hamba-hambaku. Nah, ini pengakuan yang luar biasa, Pak. Kalau Allah yang mengatakan bahwa kita hambanya, itu luar biasa. Yang tidak luar biasa kalau kita yang ngaku hamba Allah. Kadang-kadang kita manusia ni, ya kalau hamba Allah itu bagi kita tu tidak terlalu mentereng gitu. Kalau kita berinfak gitu kan, kalau sedikit malu kita disebut nama kita, tulislah hamba Allah saja gitu kan. Hamba Allah jadinya kan. Kalau banyak tulis nama lengkap. Artinya hamba Allah tidak pangkat yang membanggakan ya bagi kita, kebanyakan begitu. Tapi kalau ini pengakuan dari Allah, ini yang luar biasa. Ya, hamba Allah ini ya luar biasa, tuh pangkat yang paling tinggi itu, Pak. Apa buktinya? Buktinya itu adalah nabi-nabi itu kan yang luar biasa bagi kita tuh. Ya, nabi disuruh belajar kepada siapa? Hamba Allah, abdan min ibadina. Seorang hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah. Nabi Musa disuruh belajar siapa itu? Menurut apanya itu adalah Nabi Khidir. Tapi tidak disebut di situ nabi, tapi adalah hambaku, hamba Allah. Jadi pangkat hamba Allah ini adalah pangkat yang paling tinggi. Inilah ya, yang kita doakan semoga kita peroleh, yaitu dengan ibadah puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua, hamba Allah itu bagaimana, kata Allah? Katakan kalau dia bertanya tentangku, ya, sebab hamba Allah itu kan ya selalu mengharapkan apa dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dukungan, support, ya, dalam hidupnya, merasa hendaknya dilindungi, merasa dekat. Itu seorang hamba. Maka kata Allah begitu, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, maka katakan bahwa aku dekat. Selain diangkat sebagai hamba Allah, juga Allah terangkan bahwa hamba-hamba Allah itu adalah orang yang Allah itu dekat kepada mereka. Allah dekat kepada mereka, bukan mereka dekat kepada Allah saja. Tapi dikatakan di sini aku aku dekat. Dekat kepada siapa? Tentu dekat kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah itu. Inilah bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kemuliaan. Allah mengatakan dakik jawab. Adalah ketingginya pangkat. Jangankan Allah mengatakan pencipta langit dan bumi, gitu, pencipta kita ni semuanya mengatakan Allah dekat dengan kita. Ke gubernur sajalah mengecek kawa, aku nyo dakik jombo mah gitu kan.
Apalagi presiden itu membanggakan sekali kemuliaan itu. Kok Allah nak mengatakan fa inni qarib, aku dekat dengannya. Itu bukan selain kabar kemuliaan yang membanggakan, juga merupakan kabar gembira, merupakan motivasi luar biasa, memberikan dukungan moral yang luar biasa, karena Allah dekat dengan kita. Alai nangka ditakutkan, alai nangka dirusuhkan, apa yang akan dikhawatirkan lagi dalam menghadapi hidup ini kalau Allah dakik jawab. Tak ada itu. Tak ada balik tu itu. Kalau Allah mengatakan aku dekat dengan dia. Dan bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tentunya ndak batapuk sebelah, ndak mungkin sebelah tangan. Kalau Allah mengatakan Allah dekat dengan seorang hamba, itu kan karena buah dari hamba itu taqarrab ilaihi, telah mendekatkan diri dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, baru Allah dekat dengannya. Bahkan walaupun dikatakan bahwa kalau seorang hamba dekat kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepadanya satu hasta. Kalau kita mendekat kepada Allah itu dengan berjalan, dengan tertatih-tatih, karena susahnya kita, karena banyaknya beban kita, banyaknya dosa kita, Allah akan sambut kita dengan berlari. Begitu kata Allah. Ya, tapi walaupun demikian tetap saja Allah baru dekat dengan kita apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dulu. Itulah, bukankah kita telah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala selama waktu bulan Ramadan kemarin. Apa yang kita lakukan? Kita telah tunaikan kewajiban kita. Pertama, kita sudah puasa. Kita tahan lapar dan haus nafsu kita. Kita tahan diri kita, tahan mata kita, tahan dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Ini taqarrab namanya. Kita isi siang kita dengan berpuasa, kita malam kita tahan pula kantuk kita. Kadang-kadang sudah berbuka tu kan dia memang mengantuk nampak. Ditahan, pai kita ke masjid. Salat Isya berjamaah. Awak dengarkan lo dulu luar biasa kalau di Indonesia gitu kan, setiap malam ada ceramah. Awak dengarkan pula. Bahkan itu kelebihannya di negara awak. Ada yang 2 kali ke sehari. Malam subuh. Ada malah yang 3 kali zuhur ada lo gitu. Kalau di tempat lain itu ndak, jarang lo bersubuh. Kalau umpamanya di Masjidil Haram ndak ada ceramahnya, langsung saja. Di Malaysia gitu kan, umpamanya tu sudah Isya tu ndak ada ceramah, langsung saja salat tarawih gitu. Jadi itulah kelebihan dari kita. Tentu kita harapkan kok perlu pula ada buahnya nih. Awak mendengarkan wirid, mendengarkan ceramah tiap malam itu hendaknya juga ada pengaruhnya. Jadi kita adalah taqarrab ila Allah Subhanahu wa taala dengan banyak macam ibadah. Siang kita puasa, malam kita usahakan untuk beribadah. Awak tahan kantuk awak. Salat tarawih di tempat lain itu alhamdulillah itu kini banyak di Kota Padang gini kan adalah sajus sebagai gitu kan, salat tarawih sajus. Wa usahakan walaupun mengantuk, walaupun panik ke kita gak, tapi kita tetap usahakan taqarrab ilallah, usaha kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita salat tarawih malam, sudah itu ndak lo langsung lalu wa kurangi bana lalu baca Quran.
Kita targetkan minimal kita mengkhatam Quran sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali selama bulan Ramadan. Itulah semuanya Bapak Ibu rahimakumullah, usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meningkatkan ibadah-ibadah kita, kemudian kita minimalkan betul kesalahan-kesalahan kita. Tidak hanya itu pula, kita telah tingkatkan pula ibadah sosial kita. Membantu sesama, minimal kita berbagi takjil berbuka puasa, kita berinfak tiap hari, ya, baik itu untuk pembangunan masjid yang alhamdulillah luar biasa, Masjid Hijrah bertransformasi, berubah, luar biasa, tarang dari atas. Tapi ya, tidak hanya untuk masjid, tapi kita sudah pikirkan pula orang di sekitar kita, mulai dari keluarga. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wasailin wa ibnis sabil. Mulai dari keluarga kita usahakan untuk membantu, terutama bagi yang membutuhkan bantuan. Yang tidak membutuhkan bantuan, kalau dekat pun juga kita berusaha untuk berikan hadiah orang tua gitu umpamanya. Minimal ya, menjelang hari raya kemarin kita semuanya telah membayar zakat fitrah minimal. Nah, dan itu semuanya adalah usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar, mudah-mudahan kita doakan benar-benar semuanya ya, kita ayat ini untuk kita, Pak. Ayat ini untuk kita, artinya kita masuk ke dalam ibadi, hamba-hamba Allah tadi. Kita masuk kepada orang yang dikatakan oleh Allah, inni qarib minhum, aku dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kalau sudah dekat dengan Allah, apalagi dakik sajanya? Tentu tidak. Kalau sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tanda dakik tu, Pak. Kalau Allah katakan ana qarib minhu, itu tanda Allah redha. Itu tanda Allah sayang. Maka yang pertama itu mesti orang itu telah diampuni dosanya. Orang kalau masih bergelimang dosa, tak mungkin dakik je Allah. Nah, inilah buah dari Ramadan yang kita harapkan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai melaksanakan puasa, kita diberikan jaizah, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita harapkan adalah diampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah lanjutkan, ya ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, orang yang dekat dengan Allah itu didengar doanya. Kalau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah. Dan Allah itu la yukhliful mi'ad, kan? Sementara Allah kita yakin bahwa Allah tidak akan memungkiri janjinya. Kalau Allah, hamba itu dekat dengan Allah dan Allah dekat kepada mereka, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Kalau dia minta perlindungan, maka Allah akan lindungi dia. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi oleh seluruhnya harus yakin. Hanya kadang-kadang, dalam memahami doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kita harus sedikit luruskan pemahaman kita. Jangan sampai ambolah cobalah lamu berdoa, kau ndak je dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita katakan, "Ba'ala ke Allah kan berjanji kan mengabulkan, kau ndak dikabulkan juga." Allah mengatakan mengijabah itu bukan berarti begitu kita minta langsung dapat.
Jadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa itu bermacam-macam caranya. Yang pertama memang dikabulkan oleh Allah. Nah, banyak ya sahabat-sahabat, orang-orang soleh dulu yang terkenal dengan mustajabud doa, dikabulkan. Jadi kalau meminta mereka itu memang nampak sekali buktinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kalau orang-orang soleh dulu, walaupunlah terkenal seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Nabi lah gitu, nampak yang apa sekali kan. Kalau meminta Nabi, apa saja diminta oleh Nabi itu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi orang-orang soleh itu memintanya itu tidak macam-macam. Tidak macam-macam. Tidak minta dunia, tidak minta kasih ya Allah, kekayaan, harta melimpah gitu, tidak diminta. Mereka itu lebih memilih sabar menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan meminta-minta sesuai dengan keinginannya. Karena mereka itu yakin bahwa Allah akan memberi yang terbaik untuk kita. Jadi Bapak Ibu, kalau meminta, kalau alun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kemungkinan. Nah, anda boleh suuzan ya Allah. Kemungkinan yang pertama itu tidak baik bagi kita. Minta kekayaan umpama Pak Bu, itu apakah jaminan bagi kita kalau kaya nanti akan tetap menjadi orang soleh gitu umpamanya? Akan tetap kita menjadi jamaah rutin Masjid Hijrah gitu, salat jamaah rutin. Alun tahu leh. Maka kalau kita meminta pun dan Allah sayang kepada kita, Allah artinya itu jangan, wahai hambaku, itu tidak baik bagimu. Allah ganti dengan yang lain. Jadi kemungkinannya bukan doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tahu ini tidak baik bagi kita, maka Allah menggantinya dengan yang lebih baik bagi kita. Alun tentu lai sehat itu lebih baik daripada sakit. Alun tentu lai kayu itu lebih baik daripada miskin. Ada dulu pernah kalau salah tu sampaikan, ada seorang ibu sakit. Sakitnya apa? Sakitnya tu sakit ayan. Jadi kalau bangkitnya tu nyu bisa ndak sadarkan diri. Nyu kejang-kejang, meronta-ronta, kadang-kadang ya macam-macam lah. Kadang keluar buang air kecilnya dan sebagainya. Kalau orang sakit ayan kan begitu. Jadinya datang ke Rasulullah SAW mengadu, ya Rasulullah, tolonglah doakan. Nah, doakan ambo supaya sehat, karena ambo sakit. Lalu apa kata Nabi? Ibu, kalau ambo, kata Nabi, namuh mendoakan. Dan kalau didoakan untuk sehat, kemungkinan Allah akan mengabulkan. Tapi coba ibu pikir, mana yang lebih bagus? Ibu sehat atau bersabar dengan penyakit ini? Dan dengan sabar itu Allah akan berikan pahala yang banyak untuk ibu. Mendengarkan perkataan Nabi tadi, ibu tadi mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, tidak apa-apa, saya sakit sajalah. Tapi doakanlah, kalau seandainya itu kambuh, pakaianku, auratku tidak terbuka. Nah, itu yang didoakan oleh Nabi. Tidak sembuh, karena saat sehat itu nanti alun tahunya akan solehah seperti itu lagi. Nah, itulah Bapak Ibu-Ibu. Jadi ketika kita membaca bahwa
Allah akan mengijabah doa kita, pertama kita harus yakin itu. Kalau kita berdoa, tidak boleh kita mendikte Allah Subhanahu wa taala. Kasih saya ni ya Allah, kasih saya, karena itu belum tentu yang terbaik bagi kita. Mungkin apa yang engkau sukai itu justru itu buruk bagimu. Dan mungkin saja apa yang kamu tidak sukai, kata Allah Subhanahu wa taala, justru itu yang baik bagimu. Maka lebih baik kita berdoanya itu adalah serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah aku karunia yang baik. Pokoknya baik bagiku di dunia, baik di akhirat, lengkap. Tidak usah kita ya ini ya Allah aku minta ini, aku minta ini. Itu adab berdoanya kurang. Kemudian juga kemungkinan ya tadi kan diganti oleh Allah. Kemungkinan juga adalah ditunda. Kalau kini ya lentapik lah. Nanti mungkin besok, mungkin bulan muka atau tahun yang akan datang, ya, itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seminimal-minimalnya disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Jadi amal kita di akhirat. Apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dicatat semuanya. Tidak ada yang sia-sia. Makanya doa itu bagian dari ibadah. Tidak apa-apa kepada Allah kita banyak berdoa. Kalau kepada orang banyak minta, ya malih orang. Walaupun dosana awak benar. Tapi kalau kepada Allah justru Allah suka kita banyak meminta. Mohon-mohon ke Allah itu Allah suka. Dan itu tidak ada yang sia-sia. Itu tercatat semuanya. Kalau tidak dikasih oleh Allah di dunia atau diganti dengan yang lebih baik, Allah akan simpan dia menjadi kebaikan kita di akhirat, ya Pak. Nah, itu ijabatul doa. Maka Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ya tentu ya mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita adalah menjadi hamba-hamba Allah tadi yang dikatakan dekat, ya Allah itu dekat dengan kita dan diijabah sekalian doa kita. Lalu apa yang selanjutnya lagi? Kata Allah, fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, kalau sudah demikian, hendak berhenti di situ. Teruslah soleh seperti itu. Kan begitu kata Allah. Teruslah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal yastajibu li. Perkenankanlah suruhan Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan, yang dilarang itu ditinggalkan. Artinya apa yang sudah kita peroleh selama Ramadan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah sudah dekat dengan kita, dekat dengan hati kita, dekat dengan fikiran kita. Itulah buah dari ceramah-ceramah, pengajian-pengajian, majelis taklim yang kita hadiri. Dekat hati kita, dekat fikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ini diteruskan, jangan cepat berubah. Jadi kemesraan ini jangan cepat berlalu, ya, nyanyinya Pak. Kalau capek berubah itu berarti itu kurang melekat. kurang murakab namanya. Nah, fal yastajibu li. Lalu apa yang akan kita diantaranya kalau dipesankan oleh pengurus Jambo, tolong dibaca seketet tentang puasa bulan Syawal Ustaz, katanya kan. Nah, jadi diantara ibadah-ibadah yang bisa kita lanjutkan, kalau puasa Ramadan kan lah habis tuh. Tapi Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama shomad dahra. Siapa saja yang telah puasa di bulan Ramadan,
kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa dahri. Puasa dahri itu puasa setahun penuh. Inilah fadilahnya puasa Syawal. Membuat ya kita dapatkan tentu fadilah yang sangat besar, seolah-olah kita mengisi hidup kita setahun ini dengan puasa tiap hari. Karena secara matematik begitu Rasulullah mengajarkan bahwa ya ibadah kita ini dibalas 10 kali lipat. Nah, logikanya begitu. Jadi kalau sebulan ke petang bulan Ramadan dikali 10 berarti 10 sama pahalanya je kita puasa 10 bulan. Nan 2 bulan ko ba? Nah, kan 2 boleh bulan dalam setahun. Maka ditambahlah 6 hari di bulan Syawal. 6 kali 10 adalah 60 hari 2 bulan. Makanya genap ya, kita puasa 12 bulan dalam setahun. Nah, itulah fadilah bagi orang yang melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal. Di samping ya tujuannya itu adalah tentu adalah menutupi kekurangan-kekurangan dalam puasa wajib. Begitu amalan sunat ini tujuan utamanya adalah menutup kekurangan, sama dengan sholat sunat menutup kekurangan di sholat wajib. Begitu pula puasa sunat ini menutup kalau ada kekurangan ya di bulan Ramadan kemarin ditutup oleh puasa Syawal. Yang ketiga ini memang terus taqarrab ilallah tadi, mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya di bulan Ramadan. La yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, kata Allah dalam hadis qudsi. Selalu hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan amal-amal sunat. Nah, kalau wajib standar seluruh orang begitu. Tapi ba'a mendekatkan diri kepada Allah lagi dengan amal sunat. Nah, diantaranya tadi puasa 6 di bulan Syawal. Kalau ada yang bertanya, ba'a caranya. Jadi puasa sunat itu untuk tercapainya saja, yaitu yang sah, yang penting di bulan Syawal 6 hari, boleh bersambung berturut-turut atau boleh terpisah-pisah. Bila mulai terserah di bulan asal di bulan Syawal, maka itu sudah sah. Nah, lalu pertanyaan yang afdal seperti apa? Nah, kalaulah bicara yang afdal, itu ada perbedaan ulama. Kalau mazhab Hanafi dan Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan bahwa yang afdal itu memang sesudah hari raya betul. Nah, kalau Imam Syafi'i gitu ya, yaitu langsung di tanggal 2. Lah mulai kita puasa 6 hari berturut-turut. Itu yang afdalnya menurut Imam Syafi'i. Kenapa begitu ya Imam? Ya tidak ada pula dalil yang khusus dah. Cuba dalil yang umum saja. Ba'a dalil yang umum, ya kalau yang rancak kau kan hendaklah disegerakan kan gitu. Yang namanya ibadah hendaklah disegerakan. Ya tanggal 1 Syawal memang tidak boleh dah. Haram kita puasa, berarti tanggal 2 lah boleh, segerakanlah supaya nak dapat fadilahnya. Itu saja dalilnya mengatakan bahwa itu lebih afdal. Afdalnya di tanggal 2 sampai tanggal 7 berturut-turut. Tapi kalau ndak pun ndak apa-apa. Artinya masih tercapai juga puasa sunat. Terserah asal di bulan Syawal dan 6 hari. Dan boleh berturut-turut, boleh tidak berturut-turut. Nah, itu mazhab Syafi'i. Yang mazhab yang lain tidak pula afdal. Nah, tidak pula afdal di bulan apa kau tu ata.
seorang ahli fikih mengatakan Atha namanya, kalau hari raya ke kan hari makan dan minum. Nah, kata beliau, hari makan dan minum semasa sehari saja. Kadang-kadang kan awak betul apa hari raya dari keduanya lah puasa. Kita kan baalanya awak kan makan minum di rumahnya lah puasa. Sementara Aid ini kata Nabi ini adalah hari makan dan minum. Makanya ndak afdal lah katanya kalau langsung di hari kedua tu puasa. Kalau gitu bila yang afdal? Kata Atha tadi, digabung sajalah dengan Ayyamul Bait. Ayyamul Bait ini tanggal 3 baleh, tanggal 4 baleh, tanggal 5 baleh. Jadi bila rancaknya kata ulama tadi dari tanggal 10 mulai. Nah, besok tu. Kini kan 9 Syawal. Besok 10 Syawal. Tanggal 10 ngasa baleh, tanggal 2 baleh, tanggal 3 baleh, 4 baleh, 5 baleh. Digabungkan dengan pertengahan puasa namanya Ayyamul. Karena hari raya itu adalah hari kita makan dan minum, itu tentu tidak mungkin sehari saja, maka lebih baiklah kita bersenang-senang dulu beberapa hari, saling menziarahi, rumah terbuka, lalu kita puasalah di tanggal 10, 11, 2 baleh, 3 baleh, 4 baleh, 5 baleh. Itu yang afdalnya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad mengatakan tidak ada dalilnya tu, buat cari-cari dalilnya. Yang tidak ada afdalnya yang di awal kah atau yang di tengah atau di akhir, pokoknya di bulan Syawal 6 hari boleh berturut-turut, boleh terpisah-pisah sehari istirahat, 2 hari istirahat gitu boleh. Yang penting 6 hari di bulan Syawal. Nah, Bapak Ibu, jadi mencari yang afdal masih bisa. Nah, bila besok kalau alun puasa lah. Kalau lah puasa ya boleh, itu baguslah. Kalau lah kita segerakan itu bagus, dapatlah yang afdal. Kalau alun lai terserah. Kalau ndak bisa besok, ambo kepada lek besok. Ndak besok ndak ada. Ya, bila bisa asal di bulan Syawal. Kemudian ada pula pertanyaan. Kemarin di bulan Ramadan ambo ada ndak puasa Ustaz katanya. Ibu-ibu ada yang berhalangan sehingga ndak boleh puasa. Tinggal puasa ambo. Ada yang sakit ndak puasa, ada yang dalam perjalanan boleh ndak puasa. Namanya wajib mengqada puasa. Boleh hendak kita nama nan perlu didahulukan membayar puasa yang qada kemarin atau puasa 6 dulu. Kalau secara umum prinsipnya yang wajib didahulukan dari yang sunnah secara umum. Tetapi ada pula yang berpendapat yang sunnah kok istimewa. Tidak sembarang sunnah, sebab waktunya diagakkan, tidak bisa diganti. Puasa Syawal diganti je bulan Zulkaidah, nanti tidak jadi puasa Syawal. Oleh karena itu, ya kalau artinya kita kuat, tidak apa-apa, bersenang-senanglah dulu dengan puasa sunat, nanti dibayar puasa qada. Nah, itu pendapat bagian. Kalau yang Imam Syafi'i tadi, kerjakan dulu yang wajib. Kerjakan yang dulu yang wajib, baru sunat. Itu secara umum. Lalu pertanyaannya lagi, boleh tidak kita gabung saja? Gabung saja puasa mengqada kemarin dan suang niatnya 2, pekerjaannya 1, niatnya 2, mengganti puasa Ramadan yang tinggal dengan puasa 6 bulan Syawal. Kalau menurut
mazhab Syafi'i seperti Ar-Ramli, Syafi'iyah dan sebagian dari Malikiyah boleh. Karena masih masuk dengan ayat tadi, man shoma Ramadan wala puasa Ramadan. Walaupun ada numpang tak ada disebut itu. Karena jaleh wala puasa di bulan Ramadan. Tsumma atba'ahu sittan min Syawal, diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal kan Allah. Walaupun itu untuk membayarkan 6 hari bulan Syawal je, boleh digabung kata mereka. Itu kalau ya kita ya terbataslah gitu umpamanya, ndak apa-apa digabunglah. Nah, sama dengan kita ya dalilnya lagi dikiaskanlah awak mandi wajib, mandi janabah gitu umpamanya. Boleh ndak digabung dengan mandi sunat hari Jumat? Boleh, satu kali mandi dapat kita pahala mandi wajib dan juga niat. Kalau dua niat kita dapat pula pahala satu lagi, yaitu pahala mandi sunat. Nah, begitulah ya katanya kalau kita membayar utang puasa kita di bulan Syawal, niatkan sekali puasa 6 bulan Syawal maka dapat 2. Nah, tapi ada pula yang katakan yang tentu yang lebih baiklah ya, karena tadi ini puasa ini ya khusus ini ya ndak sama jo ibadah-ibadah sunat yang lain, maka kalau bisa gitu ya dipisahkanlah, bersenang-senanglah membayar ya melakukan salat puasa sunat ini dulu karena waktunya terbatas. Nanti bilo-bilo abaye ya puasa Ramadan yang tinggal. Itu pendapatnya. Jadi agak lapang lah, namanya amal sunat lapang. Tergantung kepada ya kekuatan kita lah. Jadi boleh digabung, boleh ndak digabung. Dengan Ayyamul Bait tadi juga digabung itu. Puasa Syawal niatnya satu, kemudian puasa Ayyamul Bait hari tarang tanggal 3 balai sampai balai 5 balai 2 insyaallah ya pahala kita. Inilah Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita. Lagi seruan Allah Subhanahu wa taala, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, ya kita sambut ya, kita berdoa, kita usahakan agar kita meneruskan apa yang sudah kita raih ya, kebaikan-kebaikan yang sudah kita latih di bulan Ramadan kita lanjutkan, istiqomah kita dengan salat-salat sunat kita, puasa sunat kita, bacaan Quran kita, samping menghindari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja, minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.